Nah, Andi Kumala dan pemirsa, di segmen ini kita akan bahas bagaimana polemik pagar laut yang kemarin udah dicabut Iya, tapi infonya. masih terus Tapi siapa yang dipertanyakan ya. bertanggung jawab? Kita lihat dulu filler dan juga paket pengantar yang telah disiapkan oleh tim redaksi Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebanyak 281 armada dan 2.623 personel dikerahkan untuk pembongkaran pagar laut ini. Diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerjunkan 450 personel dan 11 armada. TNI Angkatan Laut mengerahkan 753 personel dan 33 armada, termasuk 3 unit armada tank amfibi. Sisa armada lainnya dikerahkan oleh Polair, KPLP, Bakamla, pemerintah Provinsi Banten, dan ratusan nelayan. Pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Kabupaten Tangerang ini ternyata diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan SHGB dan 17 sertifikat hak milik SHM di wilayah yang dipagari. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut sertifikat hak milik SHM yang terbukti berada di luar garis pantai laut Tangerang, Banten. Rabu kemarin proses pembongkaran diawali di area pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga. Pembongkaran akan dilakukan hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Ini dia, siapa tersangkut gitu loh. Untung nggak jatuh karena kesangkut. Iya, Andi kita Kumala. masih bertanya-tanya siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab Betul. setelah dibongkar pagar lautnya tidak selesai sampai di situ, dalangnya harus dicari. Harus dicari begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini ataupun informasi terupdate dari kasus pagar laut ini, kami sudah terhubung dengan Pak Firman Subagio selaku anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Golkar, dan juga Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi Publik secara daring Zoom. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Firman. Pak Doni, Pak Firman. Dengar suara kami Pak? Cukup dengar. Ini kalau pakai Oke, ini baik, kita sudah tersambung dengan Pak Doni. Pak Doni, sebagai staf khusus KKP ini sejauh ini bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan dari KKP, dan kalau mungkin bisa dijelaskan lebih awal dulu Pak. Kemarin juga sempat ada perbedaan pendapat dari Presiden Prabowo Subianto yang suruh untuk mencabut secara total pagar laut ini, kemudian sempat ada perbedaan pendapat dengan Menteri KKP meskipun akhirnya sependapat. Seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih ya. Saya rasa tidak ada perbedaan pendapat, tapi yang ada adalah kita semua sependapat menjaga laut kita tidak rusak, sepakat untuk semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum. Jadi saya rasa pertanyaan seperti ini jangan diulang-ulang lagi lah. Kan kita itu harus berjalan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi silang pendapat. Orang dalam eksekusi pembongkaran pun sudah kita semuanya bersama-sama. Jadi tidak ada lagi masalah. Baik Pak Doni, mungkin kalau bisa dijelaskan juga sejauh ini bagaimana hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KKP terkait siapa ataupun dalang dari pemasangan pagar laut ini Pak. Karena kalau untuk informasi terakhir, sejauh ini pihak KKP telah melakukan penyelidikan masih pada tahap meminta keterangan dari para nelayan, Pak. Baik, saya dudukkan dulu masalahnya di sini ya. KKP itu masuk dalam konteks
ketika tanggal 9 Januari eskalasi terhadap instalasi, atau saya bilangnya itu instalasi, atau mungkin tepatnya di situ lebih gampangnya muncullah pagar-pagar bambu itu makin banyak. Kami masuk, kami melihat itu tidak memiliki izin PKKPRL. Karena semua kegiatan yang menetap di laut harus memiliki PKKPRL. Kami lihat dari sisi ini kami bisa masuk pintunya. Kami lihat secara undang-undang. Oh bisa, kita pakai Undang-Undang Cipta Kerja, sanksinya administratif, denda. Kita harus cari nih cara masuk dulu untuk biar tidak menambah keresahan di masyarakat. Akhirnya Pak Menteri memerintahkan Dirjen Ipung untuk melakukan penyegelan. Di situ kita masuknya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kami harus mencari siapa yang membangun dan memiliki pagar ini atau yang berinisiatif membangun. Ini sudah dilakukan. Tahapan sekarang adalah kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini tentu memanggil semua orang yang terduga terlibat dalam pembangunan atau mengaku-ngaku sebagai pemilik. Hari Senin itu sudah dipanggil sampai malam. Hasilnya penyidik PPNS kami belum membuka ke saya apa hasilnya karena masih dalam masih dalam tahap investigasi, Mas, gitu loh. Jadi yang KKP lihat itu karena taunya kan ada bambu awalnya. Sementara kan sekarang ternyata berkembang. Ternyata ada SGHB atau apa. Nah itu kan harus dicek lagi nih sama tempatnya Pak Nusron itu. Yang SGHB itu yang di mananya gitu loh. Nah itu harus dicek. Nah, makanya kita nanti kemarin dari Tanjung Pasir itu Pak Menteri sudah bilang akan berkoordinasi dengan tempatnya Pak Nusron juga. Dan sambil menunggu tempatnya Pak Nusron melakukan penyelidikan juga. Kan Pak Nusron menurunkan inspektoratnya. Dari situ mungkin bisa lebih titik terang. Sebenarnya bukti paling bagus itu yang didapat tuh dari tempatnya Pak Nusron. Kita tunggu juga penyelidikan di tempat Pak Nusron. Iya, baik Pak Doni, kita akan ke Pak Firman juga. Pak Firman melihat bagaimana kemarin pembongkaran sudah dilakukan TNI AL bersama dengan KKP, kemudian bagaimana Komisi 4 DPR melihat hal ini? Apakah nantinya sudah memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan ini, seluruh kementerian dan juga pihak swasta yang disebut-sebut merupakan pemilik dari SHGB dan SHM di pagar laut tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami Komisi 4 memang sesungguhnya sudah cukup lama ya memantau terhadap masalah pemagaran ini. Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi, kemarin kami juga sudah sampaikan juga di Kompas TV, bahwa ini terkesan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat terlambat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap masalah pemagaran ini. Kalau tadi dikatakan bahwa Saudara Doni dia baru bisa melihat pemagaran dari bambu itu, sesungguhnya ini kan sudah terjadi juga cukup lama. Hanya selama ini DPR mencoba berdiam dulu. Kami akan lihat sampai seberapa jauh pemerintah itu untuk action planning-nya. Tapi ternyata sampai sekian lama itu tidak ada action. Sehingga ketika itu saya terus terang menyampaikan WA kepada Saudara Sekjen KKP dan alhamdulillah akhirnya Saudara Dirjen PSDKP melakukan tindakan untuk penyegelan. Namun kami juga sampaikan hendaknya langsung saja dilakukan pembongkaran. Nah, ketika itu kenapa kami meminta pembongkaran agar keluh kesah masyarakat ini bisa segera teredam. Karena masyarakat di sana itu sudah sangat gelisah dan ini juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Saya tidak berpihak kepada siapapun, kami DPR hanya melakukan tugas fungsi pengawasannya. Oleh karena itu inilah pentingnya Kementerian KKP itu senantiasa melihat situasi kondisi kelautan kita seperti apa. Kalau kita melihat, kalau di PDSKP itu melakukan penangkapan kapal penangkap ikan cepatnya luar biasa. Tetapi ini kenapa kesan saya ada pembiaran.
Ini kesan kami seperti itu. Nah, oleh karena itu pada waktu dilakukan penyegelan itu dan kemudian sudah ada instruksi Bapak Presiden, itu Pak Menteri masih memberikan statement untuk menunggu penyelidikan. Tapi sebetulnya ini kan tidak perlu lagi, perintah presiden kan harus segera dilaksanakan. Dan kemudian kalau alat bukti sudah ada, foto cukup, saksi masyarakat cukup, bahkan juga sudah ada pelang penyegelan. Saya rasa sudah cukup alat buktinya untuk itu gitu. Siapa lagi yang akan ditunggu? Bahkan nama-nama yang terindikasi itu sudah masuk di DPR pun sudah masuk. Oleh karena itu hari ini nanti kami akan rapat, kami akan gali lagi. Dan kami tetap akan meminta supaya ada pertanggungjawaban siapa yang melakukan ini, gitu. Baik Pak Firman juga sudah mention bagaimana kemudian pihak-pihak sudah yang terindikasi begitu ya bertanggung jawab atas pagar laut ini. Namun juga saya mau ke Pak Doni, bagaimana tanggapannya dari Pak Doni dari KKP yang dinilai sangat terlambat untuk menangani pagar laut ini. Namun dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, dalam pengarahannya di sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto ini menekankan untuk menegakkan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan juga hutan. Bahkan Presiden Prabowo memerintahkan agar penegakan hukum melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Ya, kalau kata Presiden tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau memang melanggar, cabut izinnya. Begitu. Kita akan lanjutkan dialog kita akan ke Mas Doni Ismanto, di mana tadi Pak Firman sudah memberikan komentarnya terkait dengan penanganan pagar laut di perairan Tangerang ini. Nah, Pak Doni, bagaimana Anda menanggapi dari Pak Firman yang menyatakan bahwa Kementerian KKP ini terkesan lambat dalam melakukan pemantauan, meskipun kita tidak mau lagi memperdebatkan apa yang sudah lalu karena kemarin sudah dilakukan pembongkaran bersama, tetapi evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR menyampaikan bahwa ini terkesan lambat penanganannya, Pak Doni. Ya, terima kasih. Bisa di sini saya informasikan untuk kita itu tidak hanya sebenarnya fokus kepada kapal ikan asing ilegal yang melakukan IUU fishing di fishing ground kita, tapi pengawasan ruang laut itu menjadi perhatian oleh Pak Menteri Trenggono. Tahun lalu itu ada 414 pengawasan KKPRL dan 593 pengawasan perizinan berusaha dijalankan oleh PSDKP. Ada 200 pelaku usaha yang kita tindak lanjut atas pelanggarannya. Ada reklamasi tanpa izin, pelanggaran tersus, dan aktivitas lain tanpa PKKPRL. Paling banyak media waktu itu cover ya tentang penyegelan reklamasi di Belitung dan pembangunan tersus di Morowali. Jadi masalah pengawasan ruang laut ini memang menjadi perhatian Pak Trenggono. Dan Polsus SDK Kelautan ini
unit baru beberapa tahun ini ada. Dan sekarang kita akan menambah satu dirjen baru nantinya tentang yang mengurus Ditjen Penataan Ruang Laut. Sekarang ini ada di Dirjen PKRL. Nah, itu yang bisa saya katakan. Nah, masalah pengawasan itu kan yang namanya laut ini sesuai dengan undang-undang, ada undang-undang pemerintah daerah. Pengawasan 0 sampai 12 mil itu ada di daerah, nanti koordinasi sama pusat dalam hal ini KKP. Contoh paling bagus adalah kasus Pulau Pari. Pulau Pari ini baru nih, masih fresh, di media sosial juga viral ya. Masyarakat mengeluh, lurahnya bergerak, Pemprov DKI bergerak, KKP bergerak langsung. Jadi dari daerah sudah berjenjang memberitahu, terus dari DKI melakukan penyetopan pengurukan itu. Mungkin teman-teman di sini kalau di media sosial lagi mulai ramai juga tuh yang Pulau Pari. Nah, KKP kemarin udah langsung full bucket dan kita lagi di dalam lagi akan dibahas sanksinya apa dan dipanggil, dan sekarang di stop freeze itu. Bekasi juga gitu. Kalau di Bekasi KKP langsung turun dari dinasnya, ternyata ada kerjasama sama si swastanya. Jadi memang pengawasan ini saya setuju sama Pak Firman. Kami harus lebih memperkuat lagi koordinasi dengan daerah, karena bagaimanapun tentu daerah yang lebih tahu apa terjadi di lingkungan lautnya, dan ini yang kita harus perkuat. Makanya kami akan lebih perbanyak Pokmaswas, dan selain itu agar ada mata langsung dari kami di lapangan, intelligent monitoring akan kita perkuat, satelit dan monitoring dengan melakukan patroli-patroli. Begitu. Ya Pak Doni, ini kan nama-nama dari pemilik SHGB dan SHM ini sudah diungkapkan oleh Kementerian ATR BPN. Apakah untuk menegakkan regulasi kelautannya, Pak Doni atau Kementerian KKP juga akan memanggil nama-nama yang sudah disebutkan tersebut, Pak? Ya, ini kita lagi koordinasi nih, komunikasi terus sama tempatnya Pak Nusron. Nah, maka ini kita juga tunggu tempatnya Pak Nusron ini gitu loh. Nanti kita pastikan, tadi kan Pak Presiden di TV One kan sudah memutar kan, ini kan sudah menjadi atensi beliau. Jadi maka ini harus koordinasi yang kuat dan komunikasi yang harusnya bisa lebih cepat. Baik Pak Firman, mungkin ada tanggapannya Pak terkait kasus ini agar bisa cepat selesai. Mungkin ada rencana pemanggilan seperti apa dari Komisi 4 Pak? Ya tentunya ini kan sudah kasus ya. Kalau udah kasus itu sudah proses hukum. Kalau proses hukum tentunya aparat penegak hukum. Namun yang saya sayangkan ini penjelasan Saudara Doni ini terkesan ada beban. Ada beban yang membebani Saudara Doni untuk bicara apa adanya. Yang jelas itu kan kesan saya itu Saudara Doni penjelasan muter-muter. Presiden udah menegaskan dalam pidatonya kalau kasus hukum harus selesaikan secepat-cepatnya agar bisa memberikan jawaban kepada masyarakat adanya kepastian hukum. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi menunggu. Kementerian Kelautan itu kan adalah leading sektor yang mengatur tata ruang laut. Nah, oleh karena itu leading sektor harus proaktif. Kan di sana banyak itu, ya. Pak Sekjen juga dari kepolisian. Terus kemudian ada dirjen-dirjen lainnya juga dari kepolisian. Semuanya aparat ada di sana. Mekanisme tata cara tentang prosedur masalah bagaimana mengatasi persoalan secara hukum itu mereka udah paham semua. Persoalannya adalah bagaimana sikap menteri ini, ada keseriusan tidak gitu. Bahkan kemarin itu kan sudah Presiden menyampaikan statement, Pak Menterinya masih mengatakan nunggu dulu 20 hari. Kalau persoalan seperti ini 20 hari itu menimbulkan persoalan politik yang tidak menentu. Ini yang kami tidak tahu. Oleh karena itu ini untuk pembelajaran kepada KKP. Saya ini di DPR ini selama periode ini masuk periode kelima. 4 periode ini saya di Komisi 4. Komisi 4 saya tidak pernah pindah dan saya pernah menjadi pimpinan komisi. Baru kali ini melihat peristiwa. Kalau tadi dikatakan di luar PIK ini banyak yang disediakan, saya berikan apresiasi.
Namun kenapa justru yang di depan mata ini kesan saya ada pembiaran, ada pengabaian, dan kemudian juga kesan saya itu ada tekanan-tekanan tertentu sehingga tidak berani melangkah. Ini yang saya agak patut dicurigai begitu. Saya sebagai anggota Baik, Pak DPR Doni. tentunya. Baik Pak Doni, mungkin ada Kami tanggapannya sebagai anggota terkait DPR benarkah tentunya ada beban melakukan pengawasan seperti yang seperti ini. dikatakan oleh Pak Firman? Begitu, Pak Doni ada tanggapannya Pak? Enggak lah, nggak ada beban. Buktinya semuanya kan proses sedang berjalan. Mungkin saya paham publik kan pengennya kita cepat dan selalu pengennya apa yang di publik mau langsung jalan. Tapi kan kita juga ada hukum yang harus dipatuhi gitu loh prosesnya. Dan sekarang kan melibatkan lintas instansi. Ya kan, data-datanya juga ada misalnya di ATR BPN atau apa. Tapi ini harusnya sekarang lebih cepat Pak Firman, karena sudah perintah presiden kan kemarin, ya kita dapat semangat lagi gitu loh Pak. Dan saya nggak ada beban Pak. Iya, mungkin maksud Pak Firman karena ini sudah sebenarnya pagar laut ini sudah terbentang cukup lama Pak Doni, tapi kenapa KKP seolah-olah baru juga mengetahui hal ini setelah ini viral begitu Pak Doni? Apakah memang ada keterlambatan begitu informasi yang didapat dari KKP Banten atau seperti apa Pak Doni? KKP Banten bukan KKP Pak, DKP itu di Pemda. BKP, baik. Apakah memang ada keterlambatan Jadi, dari informasi yang didapat dari makanya tadi sana? saya memberikan contoh kasus di Pulau Pari. Bagaimana pengawasan dilakukan bertingkat, lurahnya berjalan, pemprovnya langsung nyetop, KKP dikasih tahu, kita langsung turun juga gitu loh. Nah, kalau di kasus Tangerang ini dari daerah-daerah itu koordinasinya itu ke kita itu agak kita baru dikasih tahu bulan September gitu ya. Nah, kita turun. Sebenarnya kita tuh udah dari September kan sudah turun. Nah itu kalau nggak salah masih 7 kilo. Waktu itu kan katanya buat kerang hijau katanya kan gitu loh. Baik. Kita kembali ke Pak Firman. Pak Firman, bagaimanapun saat ini nama-nama dari pemilik SHGB dan SHM ini sudah terungkap ke publik oleh Kementerian ATR BPN. Apakah DPR juga akan memanggil pihak-pihak swasta ini Pak? Ya tentunya nanti kami akan rapat. Hari ini kan kita rapat dengan Kementerian KKP. Nanti kesimpulannya seperti apa, kalau menurut pandangan saya, agar ini memberikan satu kejelasan dan agar rakyat juga jangan jadi korban ya. Seolah-olah rakyat dipajang untuk mengakui, tapi ini bukan perbuatan rakyat. Tapi karena ini cara-cara mereka untuk mengelabui supaya rakyat ini yang seolah-olah dijadikan korban, ini yang kami nggak mau. Dan kedua, ini tidak hanya pemagaran laut. Kemarin kami juga langsung di lapangan, di PIK 2. Ini masih ada lagi, seri 2 ini adalah masalah rencana untuk pelepasan kawasan hutan, bakung, atau mangrove yang diajukan oleh Dinas Kelautan dari Tangerang itu 1.603 hektar. Ini juga menjadi perhatian kami. Karena setelah kami lihat di sana ini akan sangat merugikan masyarakat di sana. Dan ini juga harus kita lakukan. Dan kemarin ketika kami di lokasi langsung kita minta supaya di stop prosesnya dan tidak boleh dilanjutkan. Dan alhamdulillah karena Kementerian Kehutanan juga belum mengeluarkan izin dan kami minta di stop. Karena itu juga menjadi bagian yang sangat-sangat berisiko bagi ekosistem kita. Bayangkan kalau begitu luasnya hutan lindung kita juga akan dibabat, ini juga menjadi masalah. Oleh karena itu karena ini ada di kelautan, maka tidak ada alasan lagi kewenangan-kewenangan regulasi-regulasi yang kita berikan kepada KKP. Saya ini Ketua Panja Undang-Undang Kelautan, Ketua Panja Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Desa-Desa Kecil, kemudian ada Anklos 1928, dan masih ada Undang-Undang Tata Ruang Cipta Kerja, saya juga ada di situ. Hendaknya ini menjadi rujukan, jadi tidak ada lagi sebetulnya sebagai leading sector yang tunggu-menunggu, karena sama-sama KKP juga punya PPNS. Harus berkoordinasi karena leading sector ini harus memulai, bukan menunggu dari kementerian lembaga lain begitu. Baik, terima kasih Pak Firman. Harapan kita bersama ya. Betul sekali. Jangan lagi ada tunggu-menunggu, ini segera bisa diselesaikan karena rakyat yang jadi korban. Apalagi datanya semua juga sudah terbuka dengan gamblang, siapa saja pihak-pihak yang kemudian terindikasi
bertanggung jawab atas pagar laut ini. Kembali terima kasih ya kita ucapkan Andi Kumala dan juga pemirsa kepada Pak Doni dan Pak Firman Atas untuk waktunya, Pak. waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Sehat selalu.